Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang kami muliakan para wali santri dan para asatidzah, wabil khusus saudara kami Al-Ustadz Khairuddin. Alhamdulillah, kami panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami ditakdirkan pagi ini bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian. Sungguh bahagia rasanya ketika kita bisa menambah saudara, terutama saudara seiman, saudara seperguruan. Para bapak sekalian, para ibu, saya di sini sebenarnya tidak bilang Ustadz Khairuddin kalau saya harus berdiri. Hanya diminta ada penutupan calon santri baru Dalwa. Tafadhol, silahkan kalau mau hadir. Saya bilang iya. Langsung saya bilang iya. Karena saya memang ingin ketemu beliaunya ini. Dalam kesempatan ini kami hanya mau cerita tentang Pondok Darul Lughah wad Da'wah yang disingkat dengan nama Dalwah. Pondok ini berdiri pada tahun 81, Pak. Di dalam kota Bangil. Waktu itu kita, saya dan Ustadz Khairuddin menempati rumah sewaan. Jadi karena Habib Hasan belum mempunyai tanah, apalagi gedung. Tapi karena beliau disuruh oleh gurunya, yaitu As-Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah, untuk mendirikan pesantren, beliau langsung, karena ini perintah guru, langsung walaupun nggak punya tanah, sewa rumah, cari santri. Beliau itu santri pertamanya adalah keluarganya sendiri, sepupunya, keponakannya, putranya, terus untuk memancing Hasan Basri, Khairuddin supaya datang ke sana. Tahun berapa kita masuk, Ustaz? Tahun 82 ya? 82. Jadi pondoknya berdiri 81, kita masuk 82. Masih menangi masa bayinya pondok pesantren ini. Ustadz Khairuddin masih terkenang bagaimana makannya, bagaimana pokoknya sengsara waktu itu ya, karena belum punya apa-apa. Tidak sedikit orang-orang mengatakan, ya mengejek lah, nggak punya duit kok berani bikin pesantren. Itu sering kita dengar. Pondok mana? Pondok Darul Lughah, pondok Dalwah, Dalwah. Pondok miskin. Tetapi guru kami Al-Habib Hasan tidak mendengarkan apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, karena tujuan beliau adalah satu, ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin bahwa setiap pekerjaan kalau dasarnya Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah, maka tanpa modal pun pekerjaan ini akan menjadi besar. Antum lihat sekarang Darul Lughah wad Da'wah, santrinya lebih dari 10.000 putra putri dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri,
Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Kamboja, ada semua. Dari Arab Saudi ada, dari Mekah. Jadi adik-adik mana nanti kalau sampai di pondok, kamu tidak hanya berteman sama arek-arek Surabaya, ya. Ada kacong Madura ada, ya. Ada budak Pontianak ada, orang Maluku, orang Papua semua. Jadi pelajaran Bhinneka Tunggal Ika yang ada di SD itu akan kamu lihat nanti di Darul Lugha wad Dakwah dengan bahasanya masing-masing, ya. Jadi seru, pengalaman baru ini. Nanti kalau kamu sudah besar, dewasa, jadi orang, wah, kau punya jaringan seluruh Indonesia. Mau ke Papua tinggal cari nomor teleponnya. Teman saya di Papua siapa? Oh, sana. Mampir, hotel gratis, gitu. Mau ke Jakarta, cari lagi di grup, mana siapa anak Jakarta, telepon. Ada cerita apanya? Iya. Adapun guru-gurunya, masyayikhnya yang mengajar di sana, alhamdulillah, garis keilmuannya semuanya bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang alumni Makkah dari Said Muhammad Al-Maliki, ada yang dari Madinah Al-Habib Zain bin Smith, ada yang dari Hadramaut Habib Salim dan Habib Umar, semuanya bersambung. Jadi adik-adik nanti insyaallah kalau menggali ilmu di sana, ilmunya akan bersambung sanadnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat silsilah para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keuntungan buat kita sebagai orang Madura, sebagai orang Jawa, sebagai orang. Kita masuk ke Darul Lugha yang mana pimpinannya adalah Habib, cucu Nabi, dan Abuya Habib Hasan, Abuya Habib Zain itu tidak menganggap murid-murid ini hanya semata-mata murid, tapi menganggap kita muridnya ini sebagai anak-anak beliau sendiri. Pasti nanti kalau ketemu Habib Zain, katakan saya abahmu di sini. Tidak usah mikir di rumah. Perlu apa? Bilang ke Habib. Di keluarga kita dengan memasukkan anak ke dalwa, maka akan menjadi keluarga besar pesantren Darul Lugha wad Dakwah. Dan pesantren Darul Lugha wad Dakwah ini kita yakin ada di dalam pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang punya adalah cucu beliau. Mungkin para bapak yang punya cucu sudah tahu perasaan seorang kakek kan? Setiap hari mikiri cucu. Nabi kita Nabi Muhammad, beliau adalah juga manusia, mempunyai perasaan seperti perasaan manusia yang lain. Sayang anak, sayang cucu itu pasti ada. Para bapak, para ibu sekalian, kita baru pindah ke Desa Raci tahun 86 Ustaz, ya. Tahun 86. Jadi kita menggelandang di Bangil itu 4 tahun kira-kira. Tiap tahun Pak pindah tuh, dari satu gang ke gang yang lain, tiap tahun pindah. Ini habis kontrak, pindah ke sana. Pokoknya sengsara, tapi alhamdulillah hasilnya sampean lihat semua. Kiai Haji Khairuddin ini hasilnya. Dulu tiap bulan Syawal habis Id naik becak, mana ganti pondok, maksudnya rumah pesantrennya dipindah. Sengsara pokoknya. Tempat makannya itu bertetangga dengan tempat buang airnya. Tempat makannya bersebelahan dengan tempat buang airnya. Itu kita dulu, bukan yang sekarang. Yang sekarang hotel adik-adik ya. Sekarang hotel sudah. Tahun 86 kita pindah ke Desa Raci dengan fasilitas yang Masya Allah. Itu lokasi pondok sekarang itu bekas tambak. Antum bayangkan, tambak itu tempatnya nyamuk. Kita pindah ke sana enggak ada lampu listrik. Jadi kalau malam tuh gelap. Pakai apa tuh petromak ya? Tahu petromak?
Kita pakai Petromak dari jam 5 sampai jam 10. Jam 10 dimatikan, gelap sudah seperti gua. Baru ada Petromak lagi nanti jam 3 subuh. Baru ada lagi. Demikian beberapa tahun tanpa penerangan yang memadai. Telepon juga belum ada. Jadi kita betul-betul seperti Ashabul Kahfi. Tahu cerita Ashabul Kahfi? Orang-orang beriman yang lari ke gua, bertahun-tahun tinggal di dalam gua, tidak ada hubungan dengan manusia luar. Itulah kita zaman itu. Tapi alhamdulillah, berkat tadi bimbingan Habib Hasan dan para guru, kita betah. Kita merasakan betah. Para bapak, para ibu, berkenaan dengan itulah cerita tentang Pondok Darul Gawat Dakwah, biar para bapak lebih lebih tahu bagaimana perjalanan pondok pesantren ini dari nol. Kalau istilah Habib Segaf, bukan dari nol, dari bawah nol sampai sekarang menjadi salah satu pesantren besar di Kabupaten Pasuruan. Para bapak, para ibu rahimakumullah, berkenaan dengan ananda yang akan mondok, harus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa kehendak Allah kita tidak akan pernah memondokkan anak kita. Ini anugerah yang luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan dengan anak-anak ini masa depan agama Islam terutama di kota Surabaya akan menjadi lebih baik insyaallah. Sehingga kita yang tua-tua ini akan meninggalkan alam dunia ini dengan tenang, dengan bahagia, karena ada kader-kader yang akan melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu ketika mendapatkan job, ketika mendapatkan pekerjaan, dia senang luar biasa. Ketika dia bisa masuk ke kepolisian, menjadi polisi, dia senang. Ketika seseorang bisa menjadi anggota DPR, dia senang. Ketika dia menjadi manajer, dia senang. Kenapa? Karena satu alasannya, jaminan hidup. Ketika dia sudah diterima menjadi pegawai, dia yakin bahwa hidupnya terjamin. Bagaimana dengan santri? Kita juga mestinya bergembira, karena santri ini ada berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin bukan hanya hidupnya, semuanya ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yatakaffal li talibil ilmi birizqihi." Sesungguhnya Allah telah menanggung, menjamin untuk para santri. Apa? Rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, Pak. Jangan mikiri bagaimana anak saya mampu berapa tahun di pondok sementara penghasilan saya begini dan begitu. Tidak usah dipikirin itu. Yang penting para bapak ikhlaskan putra putrinya di pondok, bekerja seperti biasa, insya Allah barokah. Saya ini juga dari keluarga di bawah garis apa namanya? Iya, pokoknya di kampung saya itu termasuk keluarga yang tidak dilihat orang, karena kita bukan orang yang kuat ekonominya. Sehingga ketika bapak saya memondokkan saya ke Bangil, tidak sedikit teman-temannya pesimis bahwa saya paling banter hanya 2 tahun saja atau 1 tahun. Tapi alhamdulillah bapak saya cerita, selama saya di pondok pesantren beliau enggak pernah ngutang.
Rezeki itu ada saja. Beliau pekerjaannya nelayan, hasil ikannya bertambah, sudah begitu pintu rezeki yang lain dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sumbernya, bukan hanya dari ikan, dari ini macam-macam. Selama saya mondok, di luar perhitungan beliau, di luar prediksi beliau, ada kemudian punya pikiran memelihara bebek, tahu-tahu bebeknya begitu pesat perkembangannya, punya pikiran terbuka untuk mencari rezeki itu, sehingga berlebih-lebihan, kata beliau, lebih dari kebutuhan saya di pesantren. Jadi itu kebenaran dari sabda Rasulullah SAW, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh menjamin rezeki kebutuhan para santri ini. Cuman kadang-kadang jaminan ini kita yang merusak, sehingga rezeki enggak jadi lancar. Saya contohkan, ada seorang wali santri yang sengaja menunda pembayaran SPP-nya, padahal dia punya. Ini namanya merusak jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ngasih dia, tetapi uang itu dipakai kebutuhan lain. Karena dia sendiri yang merusak, maka selanjutnya Allah tidak akan membuka lagi. Karena rezeki itu Allah berikan untuk anak-anak yang di pondok itu. Ini tolong diperhatikan. Karena dengan menunda pembayaran SPP itu sama dengan kita tidak amanat dengan Allah, satu. Kedua, kita telah berbuat zalim kepada siapa? Kepada pimpinan pesantren Habib Zain Baharun. Zalimnya di mana? Ya, dengan tidak datangnya SPP, beliau makin berat tanggungannya itu, ngasih makan setiap hari 10.000 santri, ditambah jumlah para guru yang ratusan. Tahu-tahu oleh wali santrinya uang itu tidak dikirimkan. Akhirnya Abuya cari kemana-mana dengan ngutang. Inilah perbuatan zalim yang kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita telah mendolimi gurunya anak-anak kita. Sekali lagi, masalah ini tolong diperhatikan. Ketika sampai waktunya, kita kirim ke pondok pesantren. Mudah-mudahan rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, nanti di pesantren kehidupannya enggak seperti di rumah, ya kan? Kalau kita di rumah, kita hidup semuanya dijami oleh orang tua. Tapi kalau di pesantren kita harus belajar mandiri, mandi sendiri. Di rumah udah bisa mandi sendiri? Udah. Saya perlu nanya ini karena kadang-kadang ada santri masuk pondok, kata ibunya, Pak Ustadz tolong diperhatikan, ini anak di rumah masih saya yang mandikan Ustadz. Ada, tapi nggak banyak. Masih didulang katanya, Pak Ustadz tolong Ustadz diperhatikan makannya. Kenapa Bu? Ini anak di rumah saya masih nyuapin dia, saya masih nyuapin dia. Adik-adik semua sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, insya Allah sudah mantap untuk mondok itu ya. Jangan takut di pondok sepak bolanya ada, harus bisa main sepak bola, harus main sepak bola, ya. Volinya ada, semuanya ada insya Allah. Yang tidak ada itu kursus nyetir mobil, nggak ada situ. Alhamdulillah sekarang pondok kita berkembang sampai ada Dalwa 1, Dalwa 2, Dalwa 3, Dalwa 4. Putrinya juga sekarang sudah bulan ini mulai membangun Pondok Putri Dalwa 2. Pondok Dalwa 2 Putri, khusus putri. Dulu
Habib Zain pernah berpikir bagaimana caranya, bagaimana solusinya dengan banyaknya santri ini. Karena santri tiap tahun jumlahnya ratusan, bahkan sekarang sudah ribuan. Dari Surabaya aja katanya sudah 80 lebih. Kalau dari seluruh Indonesia itu bisa lebih 1000. Akhirnya beliau minta pendapat kepada guru beliau yang di Mekah, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad mengatakan, carilah lahan baru dan khususkan untuk anak-anak yang usia 12 tahun sampai 15 tahun, usia SMP. Nah, dibukalah kemudian di desa yang namanya Desa Ba'alawi di sana, dekat dari pondok pusatnya. Di pondok Dalwa 2 ini memang dikhususkan untuk anak-anak yang usia SMP masih ya? Sudah SMP apa kuliah? SMP. Kalau kuliah di Dalwa 1, kalau SMP di Dalwa 2. Nah, di Dalwa 2 ini lebih enak untuk anak-anak kita. Karena apa? Di sana 24 jam diawasi oleh wali kamar, ada namanya wali kamar. Jadi ustadz-ustadz yang masih muda ini semuanya pernah menjadi wali kamar. Kamar 1 walinya Ustadz Fulan, dia yang ngatur makannya, yang bantu kebersihannya dan lain sebagainya. Kalau di Dalwa 1 sudah dewasa semua, enggak perlu wali-walian, langsung jadi waliullah insyaallah. Nah. Para bapak, para ibu, saya tidak ingin memperpanjang pembahasan karena sudah siang Ustaz ya. Enggak apa-apa Ustaz. Keuntungan lain dari santri mondok adalah mungkin kalau di rumah kita, anak-anak kita bisa mencari ilmu ke sekolah atau ke madrasah. Cuman pesantren mempunyai kelebihan di bidang pendidikan. Karena di pesantren ini seperti tadi dijelaskan, tidak hanya pengajaran, tidak hanya mentransfer ilmu ke santri, tetapi yang lebih penting adalah tarbiyah, pendidikannya. Bagaimana santri ini tumbuh menjadi anak soleh, menjadi anak soleh yang bisa menghormati orang tua, menghormati guru, menghargai teman, tidak mengganggu orang lain. Ini yang juga diajarkan. Berteriak misalnya, mungkin kalau di Surabaya atau di tempat-tempat umum berteriak itu dianggap sesuatu yang biasa. Tapi kalau di pesantren adik-adik berteriak itu langsung dicari sama Habib. Siapa yang berteriak itu? Panggil, ditegur. Kau ini manusia, bukan keledai. Ngomong biasa yang tenang. Jangan sampai mengganggu ketenangan orang lain. Rambut panjang, minum berdiri, itu juga semuanya ditegur. Jangan berdiri, duduk. Adab Nabi kalau minum duduk, makan pakai tangan, tidur, semuanya amaliyah Rasulullah kita berusaha terapkan pada anak-anak kita sehingga mendapatkan berkah, keberkahan dari sunnah Rasulullah, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Ingat, anak soleh itu adalah investasi. Nabi sudah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Kalau seorang manusia meninggal, maka seluruh amalnya sudah selesai. Tidak lagi bisa beribadah, tidak lagi bisa bersedekah, tidak lagi bisa ini dan itu. Illa min salas, kecuali lewat 3 pintu. Ada 3 pintu yang akan melanjutkan pahala kita. 1, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang diwariskan kepada generasi mudanya. Ustaz Khairuddin ilmunya ditransfer ke muridnya. Muridnya tumbuh jadi ustaz. Dia juga mempunyai murid 100. Tiap murid tumbuh jadi ustaz, mengajar, dia punya murid 500. Sampai akhir zaman, pahala belajar mengajar itu mengalir kepada sang guru pertamanya. Guru-gurunya semua dapat. Ini dan alhamdulillah adik-adik sudah memasuki pintu itu dengan mondok. Ini berarti anda telah menyiapkan diri untuk menjadi ulama. Amin. Amin. Naam. Untuk menjadi kiai. Amin. 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 Naam. Kalau di luar pesantren susah jadi ulama karena jurusannya bukan untuk ke ulama. Pintu yang kedua, sadaqatun jariyah. Sadaqatun jariyah, ngasih sumbangan ke masjid walaupun 1 bata, apalagi sampai 1 juta. Dibeli keramik, dibeli cat, orang datang masuk beribadah dengan tenang karena masjidnya bersih, masjidnya berkipas dari uang antum. Maka selama itu pahala mengalir ke yang memberikan, ke alam kuburnya. Jadi makanya jangan malas untuk bersedekah. Amal jariah. Bisa amal jariah berupa menjadi menjadi orang tua asuh misalnya. Jadi ada satu keluarga miskin, anaknya punya potensi, dimondokkan atas biayanya. Ini juga amal jariah. Sehingga anak itu menjadi ustaz, menjadi alim, punya murid, berdakwah, pahalanya mengalir ke yang membiayainya lewat pintu sedekah jariyah. Yang ketiga, yang terakhir adalah wa waladin salih, dan anak soleh. Anak soleh, dia tiap malam bangun malam mengatakan Rabbighfirli. Anak soleh itu enggak usah disuruh. Tiap saat ingat orang tuanya pasti mengatakan Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku atas kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku karena telah tidak maksimal beribadah kepadamu karena sibuk mengurus saya. Terus tiap tahajud dia doa untuk orang tuanya. Jadi anak soleh ini adalah pintu kita, investasi kita supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada bisyarah juga. Tadi ada berita gembira yang pertama bahwa rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu saja? Tidak, masih banyak lagi anugerah Allah, pemberian Allah kepada santri dan keluarganya. Masih banyak lagi. Karena Allah Maha Kaya. Kalau memberi enggak tanggung-tanggung. Yang kedua, dengan mencari ilmu agama, mencari ilmunya Rasulullah, ini pertanda Pak, pertanda bahwa putra-putri antum insyaallah menjadi manusia-manusia yang bahagia. Ingin manusia yang bahagia, senang hidupnya, kebutuhannya dijamin oleh Allah,